Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini perkenalkan kami dari kelompok Antam. Saya sendiri Alifa Nur Aziza, kemudian ada teman saya Andi Nur Akifah, Mariska Mega Utami, dan juga Tiara Widya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perkembangan proyek kami untuk sistem manajemen digital Martial Arts Academy. Kami akan mempresentasikan terkait tim charter, business case, scope management plan, dan juga learning cycle. Saya akan membuka presentasi dan menjelaskan terkait tim charter dan juga learning cycles. Selanjutnya, Akifa akan menyampaikan terkait business case, Mariska akan menjelaskan deliverable structure card, dan juga Tiara akan menjelaskan terkait use case diagram. Nah, pada minggu pertama, kami membentuk tim dengan nama Antam. Kami membagi peran berdasarkan kemampuan masing-masing anggota agar pekerjaan lebih efektif. Saya sendiri memiliki kemampuan dalam penulisan dan juga dokumentasi, sehingga saya berperan sebagai sekretaris dan juga dokumenter proyek. Kemudian Akifa memiliki kemampuan dalam leadership dan memahami proses bisnis, sehingga Akifa di sini berperan sebagai project leader. Kemudian Mariska memiliki kemampuan dalam database dan pengolahan data serta teliti dalam mengorganisir data, sehingga di sini Mariska berperan sebagai data analis. Untuk Tiara, karena memiliki kemampuan dalam bidang IT dan riset sistem, serta memiliki pemikiran yang analitis, jadi di sini Tiara berperan sebagai data analis, sebagai researcher dan juga technical advisor. Selanjutnya, pembagian peran ini kami lakukan supaya membantu tim kami bekerja lebih terarah dan juga berdasarkan dengan kemampuannya masing-masing. Selain pembagian peran, kami juga membuat aturan kerja tim. Kami menyepakati untuk membuat jadwal meeting rutin setiap hari Selasa dan juga Jumat dari jam 4 sampai jam 8. Nah, meeting ini dilakukan secara offline di kampus, tapi kalau misalkan ada kendala, kami akan melakukannya secara online melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian untuk komunikasi sehari-hari, kami melakukannya melalui WhatsApp. Untuk penyimpanan file, kami menggunakan Google Drive, dan juga untuk pengerjaan, kami menggunakan Google Docs. Tujuan tim kami adalah untuk memperoleh nilai A dalam rentang nilai 90 sampai juga 100. Nah, untuk nilai-nilai dan juga eh, yang kami pegang di sini adalah integritas, tanggung jawab, komitmen, profesional, disiplin, estetika dokumen, dan juga konsistensi. Kemudian kami menyepakati untuk kebijakan ketidakhadiran, lebih dari 15 menit wajib lapor kepada rekan kerja tim. Kemudian untuk satu kali absen, kami akan melakukan update mandiri terkait tugas yang sudah kami kerjakan. Untuk dua kali absen, kami akan melakukan evaluasi kontribusi. Dan untuk tiga kali absen, kami akan melakukan eskalasi dosen. Dan untuk pengambilan keputusan, kami menggunakan sistem voting dan diskusi sesama rekan kerja kelompok. Nah, next, untuk eh, yang kami gunakan di sini, tim kami menerapkan learning cycle setiap minggu. Jadi, learning cycle ini metode pembelajaran tim kami yang terdiri dari eh, fakta, asumsi, rencana aksi, dan juga pertanyaan. Pada minggu kedua, kami mengidentifikasi kondisi awal dari Martial Arts Academy ini, seperti berapa jumlah siswa, sistem administrasinya bagaimana, dan kemudian pada minggu ketiga kami menganalisis MOP, melakukan alternatif solusi dan juga kebutuhan sumber daya dan estimasi biaya. Kemudian pada minggu keempat kami menyusun deliverable structure card dan juga use case diagram. Nah, contohnya hasil dari
learning record kami, yang kami temukan faktanya MAA ini masih menggunakan sistem manual dan memiliki sekitar 35 siswa. Asumsi kami, sistem digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi. Nah, hal-hal yang belum kami ketahui, apakah MAA ini memiliki komputer, siapa yang akan menjadi operator sistem, dan berapa anggaran pasti yang tersedia. Dari situ kami melakukan action plan. Yang pertama, saya fokus pada dokumentasi proyek, Akiva pada identifikasi kebutuhan bisnis, Mariska pada analisis database, dan Tiara pada riset teknologi. Dengan learning cycle ini, tim kami bisa terus belajar, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas proyek kami. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Nur Akiva. Oke, baik. Pertama, saya akan menyampaikan tentang bisnis case sampai ke MOV. Martial Art Academy sendiri adalah sekolah bela diri dengan 35 siswa, kelas anak usia 6-12 tahun, dan juga kelas dewasa 13 tahun ke atas. Tingkatan sabuk ada putih hingga hitam. Sistem saat ini masih menggunakan cara manual, yaitu kartu kelas 3 kali 6 inci, lip kertas, dan marker. Sehingga ada beberapa permasalahan seperti kesalahan pencatatan, sulitnya pelacakan kemajuan, membuang-buang waktu, dan risiko kehilangan data. Ada metode karena metodenya usang, dan kesalahan manusia, datanya terisolasi, dan kebocoran waktu serta risiko. Kemudian selanjutnya, kami merumuskan MOP dengan area dampak prioritas operasional atau efisiensi dan finansial atau sistem bisa bayar sendiri. Nilai yang dicapai faster, cheaper, better, do more. Metriknya, waktu admin mingguan turun dari 5 jam menjadi 1 jam, turun 80%. Kesalahan pencatatan turun dari 3 sampai 5 kali per bulan menjadi 0 sampai 1 kali per bulan atau 90%, dan target tercapai dalam 6 bulan setelah implementasi. Pernyataan MOV kami yaitu proyek berhasil jika dalam 6 bulan waktu admin turun 80% dan kesalahan catat turun hingga 90%. Selanjutnya, kami membuat 3 perbandingan alternatif. Yang pertama ada alternatif status quo atau manual, biaya 3 tahun dengan 12,75 juta untuk kartu, alat tulis, dan waktu yang terbuang. Manfaat 0 rupiah, kerugian mencapai sekitar 12,75 juta. Kemudian alternatif kedua, membeli software jadi, biaya 17 juta untuk komputer, lisensi 3 tahun, instalasi, pelatihan, hingga perawatan. Manfaat sekitar 22,5 juta rupiah dari efisiensi waktu, pengurangan error, keputusan lebih baik, kepuasan siswa. Keuntungan bersih sekitar 5,5 juta. Alternatif ketiga, membuat sistem sendiri dengan biaya 29,9 juta untuk komputer, programmer, hosting, dan maintenance. Manfaat sekitar 30,5 juta termasuk aset source code, keuntungan sekitar 600 ribu. Dari sisi finansial, alternatif beli software jadi paling menguntungkan. Namun, berdasarkan analisis, kami merekomendasikan alternatif menjadi software jadi. Ada 5 alasan. Yang pertama, keuntungan tertinggi sekitar 5,5 juta, modal kecil hanya sekitar 17 juta, implementasi cepat, risiko rendah, memenuhi kebutuhan MAA itu sendiri. Contoh softwarenya ada Zen Planner, Mindbody, Perfect Gym, dan MAA perlu dana sekitar 17 juta, satu komputer, internet, dan kesiapan belajar. Namun, setelah presentasi bisnis case, Geoff dan Julie selaku klien mempertimbangkan ulang. Mereka memutuskan untuk membangun sistem custom dengan alasan ingin memiliki hak penuh atas aset intelektual sistem dan fleksibilitas pengembangan di masa depan. Sebagai konsultan, kami menghormati keputusan klien. Oleh karena itu, untuk sisa presentasi ini, kami akan berasumsi bahwa proyek berjalan dengan custom system. Keputusan ini tidak mengubah MOV kami. Target penurunan waktu admin tetap 80% dan kesalahan catat tetap 90% dalam 6 bulan tetap berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariska Mega Utami mengenai skop manajemen plan untuk custom system tersebut. Terima kasih banyak, Akifah. Saya akan menjelaskan mengenai peta jalan proyek, struktur pengiriman metodologi waterfall. Seperti yang rekan saya bilang, yaitu Akifah, bahwa kami tetap menggunakan MOV-nya tetap sama, yaitu dengan target penurunan waktu administrasi sebesar 80% dan kesalahan pencatatan 90%,
dalam waktu 6 bulan setelah implementasi. Karena proyek yang kita pilih adalah custom system, maka dari itu kita menggunakan pendekatan waterfall. Pendekatan ini kami gunakan karena kebutuhan sistemnya sudah cukup jelas, stabil, dan juga proyeknya berskala kecil. Serta keinginan klien untuk mengetahui, menginginkan kepastian dalam hal penjadwalan dan juga biayanya. Pada skup proyek ini difokuskan pada pengembangan sistem internal MAA dalam mengolah data siswa, pembayaran, kehadiran, dan juga pelaporan. Dan berikut ini adalah peta jalan proyek, struktur pengiriman metodologi waterfall yang terdiri dari 7 fase utama. Yang fase pertama ini adalah inisiasi yang menghasilkan tim charter dan juga bisnis case. Yang fase kedua ada perencanaan yang mencangkup proyek infrastruktur, scope line, dan juga usage diagram. Ada fase ketiga yaitu analisis kebutuhan berupa dokumen sertifikasi, dokumen spesifikasi, dan juga desain database-nya. Ada fase keempat, yaitu pengembangan berupa aplikasi yang meliputi back-end, front-end, dan juga database sistem. Di fase kelima ini ada pengujian berupa perencanaan uji, laporan hasil, dan juga perbaikan. Di fase keenam ada implementasi berupa sistem live, manual pengguna, dan pelatihan MAA-nya. Dan fase terakhir yaitu fase ketujuh adalah penutupan berupa serah terima sistem dan laporan akhir proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tiara Widya. Masih. Terima kasih Mariska. Saya Tiara akan menyampaikan use case diagram untuk sistem custom MAA. Di sini terdapat ada dua aktor. Yang pertama yaitu admin, kemudian ada instruktur. Nah, admin di sini memiliki 6 fitur. Yang pertama ada login system, manajemen data siswa, manajemen pembayaran, penjadwalan tes sabuk, cetak, laporan analitik, dan monitor histori siswa. Kemudian untuk instruktur sendiri memiliki 2 fitur, yaitu pencatatan kehadiran harian, pelacakan jam latihan, dan strip sabuk. Nah, fitur-fitur ini dirancang untuk mendukung MOV, yaitu mempercepat administrasi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Pemisahan hak asas antara admin dan instruktur membuat sistem ini menjadi lebih terstruktur dan aman. Kemudian, untuk penutupnya sendiri, di sini tim charter memberikan fondasi kerja tim yang solid. Bisnis case awalnya merekomendasikan beli software jadi, namun klien memutuskan custom system. Keputusan yang kami hormati. Scope Management Plan mendefinisikan ruang lingkup custom system dengan pendekatan waterfall, mencakup DSC, 7 fase, dan use case diagram. Learning cycle menjadi metode evaluasi mingguan. Dengan pencapaian ini, proyek siap melanjutkan ke tahap penyusunan jadwal anggaran detail. Nah, demikian presentasi dari tim kami. Mohon maaf atas kekurangan. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.